Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ain Afrida Aritonang dengan NIM 2315050009. Di sini saya akan mempresentasikan ulang makalah dari kelompok 4, yaitu makalah dari saudari Amirah Diniati yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarain bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'ullaha mukhlishina lahuddin la'in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Selanjutnya mari kita bedah topik ini yang berjudul Konsep Pendidikan yang terkandung dalam surah Yunus ayat 22 sampai 23. Berdasarkan materi ini, di dalam makalah ada dua rujukan besar dari tafsir Indonesia. Yang pertama itu tafsir Az-Zahar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Ayat ini sebenarnya memberikan sindiran sekaligus pelajaran moral tentang bagaimana sifat dasar manusia yang seringkali lupa diri ketika sudah merasa aman. Yang pertama, mari kita lihat konteks ayat 22 yang menggambarkan kekuasaan Allah dalam perjalanan manusia, baik di darat maupun di laut. Allah itu adalah zat yang memberikan ilham kepada manusia untuk menciptakan teknologi transportasi, mulai dari hewan tunggang hingga kapal dengan tenaga atom atau nuklir modern. Dalam ayat ini digambarkan sebuah skenario pelayaran yang awalnya tenang dengan angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Namun, tiba-tiba situasi berubah total saat badai dahsyat datang dari segala penjuru. Di titik kritis inilah, saat manusia merasa terkepung oleh kematian, mereka berdoa dengan sangat ikhlas serta berjanji akan menjadi hamba yang bersyukur jika selamat. Masuk kepada ayat yang ke-23. Disinilah letak ironi yang menjadi poin pendidikan penting bagi kita. Begitu Allah menyelamatkan mereka dan menepi ke daratan, janji suci tadi seringkali menguap begitu saja. Mereka justru kembali melakukan kezaliman atau baghyu di muka bumi tanpa alasan yang benar. Allah memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk kezaliman itu sebenarnya tidak merugikan Allah sedikit pun, melainkan akan kembali merugikan diri mereka sendiri. Segala kenikmatan duniawi ini hanyalah sementara, layaknya mimpi, karena pada akhirnya semua akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan. Jika kita melihat lebih dalam secara psikologis, fenomena ini menunjukkan betapa labilnya iman manusia yang hanya muncul saat terdesak atau disebut sebagai momen tauhid murni dalam keadaan darurat. Buya Hamka menyebutnya sebagai penyakit kronis jiwa manusia yang pelupa, di mana rasa takut akan kematian memaksa manusia untuk jujur kepada Tuhannya. Namun rasa aman justru memicu kelalaian dan kesombongan. Hal ini menjadi teguran bagi kita sebagai mahasiswa agar tidak menjadi pribadi yang oportunis dalam beragama, yang hanya mendekat kepada Allah saat menghadapi ujian berat atau tumpukan tugas, namun jauh dan melanggar aturan saat berada dalam zona nyaman dan kesenangan duniawi. Secara sosial, konsep baghyu atau kezaliman yang disebutkan dalam ayat ini memiliki cakupan yang sangat luas dalam pendidikan karakter. M. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kezaliman ini bisa berupa pengerusakan lingkungan, pemutusan hubungan kekeluargaan, hingga penyalahgunaan teknologi yang seharusnya membawa manfaat. Nilai pendidikan di sini mengajarkan kita tentang tanggung jawab moral, bahwa setiap kemajuan teknologi yang kita nikmati saat ini, seperti kendaraan atau alat transportasi modern, harus dibarengi dengan etika dan rasa syukur agar tidak menjadi alat untuk menindas orang lain.
Kemudahan yang kita dapatkan pasca kesulitan seharusnya menjadi pemantik ketaatan, bukan justru menjadi pintu masuk bagi bibit-bibit kedurhakaan baru. Sebagai penutup, ayat ini adalah sebuah kurikulum tentang kerendahan hati, syukur, dan tanggung jawab. Sebagai generasi intelektual, kita harus sadar bahwa ilmu dan teknologi jangan sampai membuat kita merasa berkuasa penuh atas alam semesta. Nilai-nilai seperti tauhid, tawakal, dan kesadaran spiritual harus tetap dijaga dalam segala kondisi, baik saat badai masalah datang maupun saat angin keberuntungan berhembus tenang. Mari kita jadikan kesadaran akan hari akhir sebagai filter dalam bertindak, sehingga diri kita tidak hanya mengejar kenikmatan dunia yang fana, tetapi juga keselamatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian penyampaian saya untuk materi dari kelompok 4. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.